Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a sudural mu'minin li ta'atihi wahdahum ila tahkim kitabihi wal amala bihi. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wajibun ala ni'amihi wa aflaha man tabi'ahu wa da'a ila al-ihtida bi syari'atihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Yang saya hormati Bapak pengurus masjid beserta staf, para ilmu ulama, para ustadz, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik remaja yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Salam dan selawat kepada junjungan yang mulia Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan orang-orang yang melanjutkan perjuangan beliau sampai akhir zaman. Saudaraku, alhamdulillah kita telah berada di pertengahan dari bulan Ramadan. Ini merupakan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semoga puasa tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan semoga kita diberi kesehatan Allah Ta'ala, dijauhkan bala bencana dan musibah, dan semoga virus corona berakhir. InsyaAllah tidak terlalu berlebihan kita takut, saudaraku. InsyaAllah Allah jaga kita, yang penting kita iman dan takwanya. Kalau kita mantap takwa, Allah sehatkan tubuh kita. Ya. Dan juga dengan takwa pula Allah berikan rezeki yang tidak terduga-duga datangnya. Allah berikan jalan keluar dalam kesulitan hidup. Ketakwaan dia tinggi. Maka dengan takwa Allah selamatkan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Itu yakin kita. Yakin karena Allah menurunkan penyakit, Allah juga yang mengobatinya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit manusia, mengusir penyakit. Karena keyakinan kita yang tangguh hanya kepada Allah, istiqomah kita dalam menjalani perintahnya. Artinya tidak terlalu berlebihan, saudaraku, masalah virus ini. Insya Allah akan berakhir. Ya, insya Allah semua masyarakat ya kita ikuti protokol kesehatannya, itu saja. Insya Allah. Saudaraku, insya Allah saya lanjutkan penyampaian materi yang diberikan kepada saya pada malam hari berbahagia ini tentang berwudu sebelum sholat. Indahnya ajaran Islam, saudaraku, tidak langsung kita sholat atau ibadah. Kita berwudu dulu, bersuci dulu. Karena kita sembah Zat yang maha bersih, Zat yang maha suci, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah menghidupkan dan mematikan. Allah menciptakan alam raya, menciptakan kita semua, memberi nikmat kepada manusia. Itulah yang kita sembah. Kemudian saudaraku, Allah Ta'ala berfirman, ya alladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Surat Al-Maidah ayat 6. Allah panggil kepada mereka yang beriman sama dengan panggilan puasa kepada beriman juga. Ya. Apabila kamu berdiri menegakkan sholat, maka basuhlah wajah kamu, tangan kamu sampai siku kamu, dan basuhlah kepala kamu, kaki kamu sampai kepada kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kamu sedang berjunub, maka mandilah. Subhanallah, indahnya ajaran Islam, saudaraku. Semuanya bersih umat Islam ini. Jadi kita wudu dengan
tuntunan yang dicontoh Rasul. Seperti yang kita lakukan setiap hari. Ya. Kemudian saudaraku, seandainya setelah berwudu itu keluar sesuatu dari dua lubang, kubul dan dubur, maka batal wudu kita. Berwudu lagi. Sampai berulang-ulang berkali-kali kita berwudu. Ada sampai 5-6 kali. Karena keluar sesuatu masalahnya. Apalagi tetesan kencing, saudaraku. Tetesan kencing yang mengenai celana kita, kain kita, ya, pakaian kita, baju kita. Maka segera berwudu dan menukar pakaian tadi. Ya. Karena air kencing ini, saudaraku, menyebabkan manusia diazab dalam kuburnya. Nabi pernah berjalan melewati 2 buah kuburan. Belum berhenti di situ. Sahabat bertanya, Rasul, kenapa engkau berhenti di situ? Saya mendengar kuburan ini sedang diazab Allah Subhanahu wa taala. Apa salah dan dosanya? Sebenarnya dosanya tidak begitu besar. Ini orang hanya tidak beristighfar, tidak membersihkan kencingnya, kemudian sholat. Yang kedua, juga mengadu domba, namimah dan ghibah dan fitnah. Ini satu paket, saudaraku. Namimah, ghibah dan fitnah. Ini berbahaya sekali. Dari 3 hal inilah yang menyebabkan manusia terjadi keributan, kericuan, pembantaian, bahkan pembunuhan. Begitu bahayanya namimah, ghibah dan fitnah ini. Satu paket dia. Maka diazab dalam kuburnya. Lalu saudara, Nabi Muhammad ini tidak rela umatnya diazab Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha. Apa usaha beliau? Beliau mengambil pelepah korma lalu dibelah 2. Kemudian ditancapkan di atas kedua kuburan itu. Nabi bersabda, "Wadhiya as-salatu salamul jaridatain aqala qabraini." Ala qabraini yuhafizu mata rattabataini. Ya. Belum mengambil pelepah korma lalu dibelah 2 dan ditancapkan di atas kedua kuburan itu, yuhafizu mata rattabataini. Selama hijaunya warna daun atau basahnya pelepah korma tadi, selama itu pula dan mohon ampun kepada Allah terhadap kedua kuburan. Cinta Muhammad kepada umat luar biasa, saudara. Tidak rela umatnya diazab Allah Ta'ala. Ya. Maka kita agungkan Muhammad ini, saudaraku. Begitu tegaknya peduli kepada umat ini. Maka kita ikuti sunnahnya, berselawat kepada beliau. Dengan banyak selawat mengikut sunnahnya, tentu kita akan berjumpa dengan beliau pada hari kiamat untuk mendapatkan syafaatnya. Karena manusia tidak akan masuk surga, saudaraku, sebelum berjumpa dengan Muhammad, sebelum berkenal dengan Muhammad, sebelum memandang wajah Muhammad. Ini janji Allah. Ya. Setelah mengenal Muhammad, berjumpa dengan Muhammad, baru kita diperkenankan masuk surga Allah Ta'ala. Begitu tinggi Muhammad di antara para nabi-nabi, saudaraku. Maka kita tidak salah kita mengagungkan Muhammad. Ya. Memanggil Said pada Muhammad enggak salah. Ya. Kan kita mengagungkan, memang sengaja Allah mengagungkan Muhammad itu. Sedangkan Allah sendiri berselawat, ya. Innallaha malaikatus shalluna 'alan nabi ya alladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat ini pujian kepada Muhammad karena tinggi akhlaknya, tinggi budi pekertinya, dan sukses dalam menegakkan agama Islam. Maka Allah berfirman, ya alladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya. Orang beriman berselawatlah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Saudara, kita kembali ke wudu tadi. Setelah berwudu kita
diperintahkan oleh Rasul untuk berdoa kepada Allah, saudaraku. Boleh memandang ke langit. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan kami orang selalu bertobat dan orang yang masih menyucikan diri kita. Bersih Islam ini. Nah, memang ada hubungannya dengan kesehatan, saudaraku. Kalau kita selesai dan bersih, virus pun enggak masuk. Karena dicuci. Jadi kalau ada virus yang nempel, tentu akan hilang dia, akan jatuh. Terutama tangan kita memang. Wajah kita, kaki kita. Kita kumur, kita bersihkan telinga kita. Memang ini ajaran Islam yang menjadikan orang itu menjadi sehat, terjaga. Maka kalau kita perhatikan di negeri Cina sendiri, ketika virus pertama jatuh di negeri Cina itu, mereka non-Islam, saudaraku. Gak ngerti Islam. Karena takut berjangkit virus, mereka ikut juga wudu dan sholat. Memang bukti nyata. Karena Islam bersih. Padahal mereka belum belajar apa itu Islam. Maka kita berkewajiban menyucikan diri kita melalui ibadah sholat dan wudu. Ya. Setelah bersih tadi, setelah berdoa, baru kita melangkahkan kaki masuk ke masjid. Dan masjid tempat suci bersih, saudaraku. Tempat orang sujud di sini, di dalam ini. Tempat rahmat Allah di dalam masjid ini. Karena malaikat banyak. Hanya kita tidak mampu melihatnya. Tapi malaikat sangat banyak melihat orang yang ruku dan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan untuk membaca doa ketika masuk masjid dengan adab yang tinggi, saudaraku. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Mohon dibuka pintu rahmat dari Allah Ta'ala bagi orang datang ibadah kepadanya. Karena masjid tempat suci, tempat sujud orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang takut kepada Allah. Ubudullah, menyembah kepada Allah. Dari ini saja sudah rasa tenang dalam diri kita, saudaraku. Ya. Sudah muncul ketenangan sini nih. Baru masuk sudah ada ketenangan dalam jiwa kita. Baru kita berdiri tegak menghadap Allah, pasang niat yang benar kita. Kan di hadapan kita ada Allah. Dengan takbiratul ihram, saudaraku. Takbir Allahu Akbar ini takbir ihram ini. Kenapa disebut takbir ihram? Takbiran mengharamkan, artinya sudah berlaku larangan Allah membatalkan solat. Artinya kita berdiri tegak tadi, tidak boleh kita bicara, tidak boleh kita mengunyah makanan, tidak boleh kita minum, tidak boleh kita menjawab salam. Bahkan garuk-garuk ya berkali-kali sampai berdarah-darah juga tidak boleh. Karena kita hadap Allah. Allah yang Maha Besar. Sekarang saudara, bagaimana kita melihat pasukan yang sedang berbaris misalnya? Garuk pun gak bisa, saudaraku. Itu yang dihadapi manusia. Yang kita hadapi Allah yang Maha Besar tadi, yang Maha Suci. Maka pasang niat yang benar-benar mantap hanya kepada Allah, tidak boleh gerak-gerak. Kan di hadapan kita ada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini khusyuknya seperti itu. Konsisten fokus kita salat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara, mohon maaf saudaraku, di dalam salat bacaannya sangat sempurna, saudaraku. Mulai dari doa iftitah, saudaraku. Coba Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan usila. Pertama, puji Allah yang Maha Besar, saudaraku. Berarti selain Allah itu kecil siapapun orangnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Puji Allah sebanyak-banyaknya. Siang dan malam, pagi dan petang. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang muslimin, bukan sebagai orang kafirin.
bukan sebuah orang musyrikin. Subhanallah. Sudah mantap jiwa kita, pikiran dan perasaan kita tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita melanjutkan baca Fatihah seluruh umul kitab. Dengan Fatihah yang sangat bagus, dengan mahraj yang bagus. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segala puji bagi Allah Tuhan pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang pengasih lagi Maha Penyayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau tempat kami menyembah, dan kepada Engkau pula kami minta tolong. Subhan, indah sekali bacaan dalam solat saudaraku. Artinya sembah dulu dia. Sembah dulu kepada dia, baru kita minta tolong. Artinya segala permohonan dan pertolongan hanya kepada dia. Karena kita butuh pada Allah saudaraku. Memohon kesehatan, memohon rezeki, mohon keselamatan, segala permohonan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan selain dari Allah. Nah, kalau mohon maaf misalnya kita ibadah kepada Allah, minta selain dari Allah, ini berbahaya. Berarti enggak percaya kepada yang disembah. Datanglah kepada dukun-dukun misalnya. Ya, ini sana bakar menyan, ya. Sudah haram hukumnya. Sudah kafirlah kita. Dari firman Allah Ta'ala diturunkan kepada Muhammad Al-Quran. Dan barang siapa mendatangi para dukun, ya, apalagi dukun santet, maka solatnya 40 hari 40 malam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak percaya kepada yang kita sembah. Maka untuk mengabulkan hajat kita, permohonan kita, yakin istiqomah sungguh-sungguh hanya kepada Dia, jangan ragu-ragu. Insya Allah akan ijabah saudaraku. Kemudian saudaraku, mohon maaf lanjutan ayat tadi. Di dalam suratul Fatihah itu ada 3 golongan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini ada kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon petunjuk kepada jalan yang lurus yang telah diberi nikmat. Siapa orang diberi nikmat itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ila rafiqa. Artinya dari para golongan nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, orang mati syahid, dan orang soleh. Itu teman-teman setia kita saudaraku. Berarti kita semuanya calon penghuni surga yang hadir ini. Karena orang-orang telah diberi nikmat Allah. Lalu yang kedua, golongan gairil maghdub, golongan yang dimurkai Allah. Siapa mereka? Yahudi dan Nasara. Sayang 1000 kali sayang, mereka tahu Tuhan, tapi dia menggelincirkan Tuhan itu sendiri. Sayang mereka mengerti Tuhan, tauhid dia tahu. Cuma disesatkan Tuhan oleh mereka. Mereka mengangkat Nabi sebagai Tuhan. Ini lebih sesat lagi. Jadi mempermainkan Allah jadinya. Kemudian terakhir adalah golongan dolin. Golongan sama sekali tidak tahu. Tidak mengerti tauhid. Tidak mengerti agama. Contohnya siapa? Orang-orang komunis saudaraku. Mereka mengira bahwa dunia tercipta dengan sendirinya. Mana mungkin? Maka disebut golongan dolin saja. Nah, dari golongan gairil maghdub dan golongan dolin tadi tidak disukai Allah, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara kita baca ayat-ayat walaupun sederhana tapi pas makhrajnya. Dan dalam solat ini ada ruku, ada sujud, ada duduk antara dua sudut, ada tasahud awal dan tasahud akhir, semuanya mendatangkan kenikmatan dan ketenangan. Perhatikan saudaraku, dari wudu dan solat inilah yang menjadikan manusia dunia sekarang ini berbondong-bondong masuk agama Islam ini.
Bagaimana kita perhatikan negara Eropa, saudaraku? Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, setiap hari mereka berbondong-bondong masuk agama Islam ini. Karena wudu tadi dan sholat yang menjadikan ketenangan dalam diri mereka. Turun sakinah, mawaddah, rahmah. Mereka sudah faham sekarang. Begitu nikmatnya sholat itu sehingga merasakan nyaman dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sholat yang dicontoh Rasul itulah yang kita ikuti. Sholat itu adalah sholat yang khusyuk, tu'manina dan tawadu. Tadi kita terangkan adalah khusyuknya itu adalah konsisten, fokus kita hanya sholat menuju kepada Allah. Yang kedua, tawadu kita, rendah diri kepada Allah dan santun kita kepada sesama manusia. Kemudian tu'manina, tenang kita, tidak terlalu buru-buru, ada jeda sedikit antara bacaan pertama dan kedua, dan gerakan pertama dan gerakan kedua. Nah, contoh sholat inilah yang dipersembahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan saudaraku, sholat ini pula yang mewarisi surga Firdaus. Surat Al-Mu'minun menjelaskan itu, maka orang-orang khusyuk dalam sholat itulah yang menjadikan mereka masuk ke dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi kenikmatannya. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Dan ini saja saudaraku yang dapat sampaikan. Apabila benarnya semata-mata datang dari Allah, yang salah dan keliru keterbatasan sendiri, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.